Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon peserta panitia pemungutan suara yang akan mengikuti seleksi pemilu 2024 untuk Badan Ad Hoc PPS. Berikut ada bocoran terbaru soal dan jawaban tes tulis atau CAT. Baik, langsung saja kita mulai. Nomor 1. Salah satu kode etik penyelenggara pemilu adalah imparsialitas, yang artinya A. Tidak berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu. B. Tidak berpihak terhadap peserta pemilu. C. Tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu. D. Tidak peduli terhadap pemilu. Jawaban yang tepat adalah B. Tidak berpihak terhadap peserta pemilu. Ini merupakan salah satu kode etik dalam penyelenggaraan pemilu. Nomor 2. Untuk menjadi pemilih dalam pemilu adalah A. Berusia 17 tahun. B. Berusia 15 tahun. C. Setiap warga negara tanpa memandang usia. D. Berusia 17 tahun dan atau sudah pernah menikah. Jawabannya adalah D. D merupakan syarat untuk menjadi pemilih dalam pemilu, yaitu berusia 17 tahun dan atau sudah pernah menikah. Next, soal nomor 3. Tugas panitia pemungutan suara pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan di perolehan suara adalah A. Menjaga keamanan lokasi rapat pleno. B. Turut menandatangani berita acara rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. C. Membantu panitia pemilihan kecamatan atau PPK. D. Menjaga gudang logistik. Jawaban yang tepat adalah C. Membantu panitia pemilihan kecamatan. Ini merupakan salah satu tugas dari PPS. Next, soal nomor 4. Berikut ini yang bukan termasuk perlengkapan pemungutan suara, yaitu A. Plano. B. Kotak suara, surat suara, tinta, dan segel. C. Bilik pemungutan suara dan alat untuk memberi tanda pilihan. D. TPS atau tempat pemungutan suara. Jawaban yang tepat adalah A. Pleno. Ini merupakan yang bukan termasuk perlengkapan pemungutan suara. Jawaban yang lain adalah bagian daripada perlengkapan yang digunakan untuk pemungutan suara. Soal nomor 5. Perlengkapan kotak suara untuk pemungutan suara harus bersifat transparan. Maksud dari bersifat transparan sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2017 adalah A. Isi kotak suara harus terlihat seluruhnya. B. Isi kotak suara harus terlihat sebagian. C. Isi kotak suara harus terlihat dari luar. D. Sebagian kotak suara terbuat dari plastik. Sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2017, maka jawaban yang tepat adalah C. Isi kotak suara harus terlihat dari luar. Soal nomor 6. Berapa honor ketua
PPS untuk pemilu tahun 2024? A. 1.500.000, B. 1.300.000, C. 1.200.000, D. 1 juta. Karena ini honor ketua PPS, maka jawaban yang tepat adalah A. 1.500.000 rupiah. Sedangkan untuk anggota PPS adalah 1.300.000 rupiah. Next, soal nomor 7. Perilaku positif terhadap Pancasila di bidang politik adalah A. Melakukan tindakan anarkis demi martabatnya, B. Memprovokasi rakyat demi kepuasan pribadinya, C. Menghalalkan segala macam cara demi partainya, D. Menghindari praktik-praktik politik kotor. Jawaban yang tepat adalah D. Menghindari praktek politik kotor. Soal berikutnya, nomor 8. Di bawah ini adalah indikator pemilu demokratis, kecuali A. Penyusunan kerangka hukum, B. Hak memilih dan untuk dipilih, C. Kampanye pemilu yang demokratis, D. Akses media dan kebebasan berekspresi, E. Adanya lembaga pengawas pemilu. Ya, jawabannya adalah D. Akses media dan kebebasan berekspresi. Soal berikutnya. PPS merupakan panitia yang dibentuk oleh KPU atau KIP untuk melaksanakan pemilu di A. Desa atau kelurahan, B. Kabupaten atau kota, C. Provinsi, D. Pusat, E. Daerah. Jawaban yang tepat adalah A. Desa atau kelurahan. Next, soal nomor 10. Berdasarkan pasal 16 PKPU nomor 8 tahun 2022 dijelaskan tentang anggota PPS adalah sebanyak A. 5 orang, B. 4 orang, C. 3 orang, D. 2 orang, E. 6 orang. Jawaban yang tepat adalah C. 3 orang. Demikian beberapa soal seleksi PPS untuk pemilu 2024. Semoga dapat membantu.